Apa itu data tunggal? Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tentu saja, perhitungan ukuran pemusatan datanya seperti mean, median, modus, dan lain-lainnya akan jauh lebih simpel daripada data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kelebihan dari penyusunan data tunggal adalah kita benar-benar dapat melihat nilai sebuah data yang berjajar tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu. Namun, data yang berjajar hingga mencapai belasan akan terlihat kurang rapi. Sekian, terima kasih. Mean, median, dan modus data tunggal. Mean atau rataan adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Untuk mencari mean, coba perhatikan contoh soal berikut. Data nilai ulangan matematika Ani sebagai berikut. 7, 8, 7, 7, 6, 8, 10, 9, 9, 10. Carilah mean-nya. Rumus mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Mean sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 dibagi 10. Mean sama dengan 81/10. Mean sama dengan 8,1. Jadi, mean atau nilai rata-rata ulangan matematika Ani adalah 8,1. Yang kedua, mencari median atau nilai tengah. Pertama-tama, urutkan data terlebih dahulu. Urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah itu, tentukan datanya ganjil atau genap. Dari data di atas, datanya berjumlah 10. Jadi, datanya termasuk data genap. Setelah itu, jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Setelah diurutkan, kita bisa mencari mediannya, yaitu 10, nilai tengahnya adalah 5. Jadi kita hitung sampai 5 dari kanan maupun kiri. Dari kanan diketahui nilai tengahnya 8 dan dari kiri juga 8. 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi median nilai ulangan Ani adalah 8. Namun jika data yang ada ganjil, langsung diambil nilai tengahnya saja. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Yang ketiga, mencari modus atau nilai yang sering muncul. Nilai 6 muncul sebanyak 1 kali. Nilai 7 muncul sebanyak 3 kali. Nilai 8 muncul sebanyak 2 kali. Nilai 9 muncul sebanyak 2 kali. Dan nilai 10 muncul sebanyak 2 kali. Yang sering muncul adalah nilai 7, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi, modus nilai Ani adalah 7. Dengan catatan, untuk modus banyaknya boleh lebih dari 1.
Selanjutnya adalah kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal ada 3 jenis, yaitu kuartil bawah Q1 dengan rumus 1/4 kali N plus 1. Yang kedua kuartil tengah Q2 dengan rumus setengah kali N plus 1. Dan yang ketiga kuartil atas Q3 dengan rumus 3/4 kali N plus 1. N di sini adalah jumlah angka di dalam data. Oke. Berikut contoh cara mencari kuartil data tunggal. Yang pertama, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Soalnya adalah terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Ada 7 angka. Kita diperintahkan untuk mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Langkah yang kedua, kita cari nilai Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus yang sudah saya sampaikan. Q1 dengan rumus 1/4 kali N plus 1. Kita ganti N menjadi 7, karena di dalam data tersebut ada 7 angka. Diperoleh hasil Q1 sama dengan 2, artinya Q1 berada di posisi 2, yaitu angka 4. Kita lihat urutan data di langkah 1. Posisi 2 itu diduduki oleh angka 4. Selanjutnya Q2 dengan rumus setengah kali N plus 1. Kita ganti N dengan angka 7, diperoleh hasil Q2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yaitu angka 5. Dalam data di langkah 1, posisi keempat yaitu angka 5. Yang ketiga, Q3 dengan rumus 3/4 kali N plus 1. Kita ganti N menjadi angka 7, diperoleh hasil Q3 sama dengan 6. Artinya Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 7. Yang kedua, kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Soalnya, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Jumlahnya ada 8 angka. Artinya genap. Langkah pertama yang harus kita lakukan sama seperti kita menghitung kuartil data tunggal dengan jumlah data genap data ganjil tadi, yaitu mengurutkan data dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Langkah kedua, kita cari nilai Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1 dengan rumus 1/4 kali N plus 1. Kita masukkan N itu, kita ganti N menjadi angka 8. Dan diperoleh hasil Q1 sama dengan 2,25. Angka 2,25 ini berada di antara angka 2 dan 3. Oleh karena itu, kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 dari data yang sudah kita urutkan tadi di langkah 1. Posisi 2 dan 3 diduduki oleh angka 3. Oleh karena itu, kita cari rata-rata 3 tambah 3 dibagi 2, hasilnya 3. Q2 dengan rumus setengah kali N plus 1. Kita ganti N dengan angka 8. Diperoleh hasil Q2 sama dengan 4,5. Nilai 4,5 posisinya berada di antara angka 4 dan 5. Kita lihat di urutan data di langkah 1. Posisi 4 dan 5 diduduki oleh angka 4 dan 5. Kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan angka 4 dan 5 kemudian dibagi 2, hasilnya sama, tetap 4,5. Yang ketiga, Q3 dengan rumus 3/4 kali N plus 1. Kita ganti N menjadi angka 8 dan diperoleh hasil Q3 sama dengan 6,75. 6,75 ini berada di posisi
antara 6 dan 7. Kita lihat posisi 6 dan 7 diduduki oleh angka 6. Jadi kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan angka 6. 6 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya adalah jangkauan. Pengertian jangkauan adalah selisih antara data yang memiliki nilai terbesar dengan data yang memiliki nilai terkecil. Jangkauan itu sendiri disimbolkan dengan huruf R besar yang dibaca range atau rentang. Kemudian ada jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan X max kurangi X min. Dengan R adalah jangkauan, X max atau X maksimum adalah data dengan nilai tertinggi, dan X min atau X minimum adalah data dengan nilai terendah. Kemudian ada contoh soal jangkauan. Hitunglah rentang dari data berikut. Langkah-langkah untuk mencari rentang dari data atau jangkauan adalah: yang pertama, susunlah sekumpulan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi udah ada data tadi disusun dari angka terkecil hingga angka yang terbesar menjadi seperti ini. Yang kedua, identifikasi angka terkecil dan terbesarnya dari kumpulan data yang sudah disusun tadi. Jadi dapat ditemukan X max atau X maksimum sama dengan 25 dan X minimum sama dengan 17. Langkah yang ketiga yaitu angka terbesar atau nilai terbesar dikurangi angka terkecil. Jadi kita masukkan rumus jangkauan tadi, R sama dengan X max dikurangi X min, yaitu sama dengan R sama dengan 25 dikurangi 17 sama dengan 8. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 8. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1, atau dapat ditulis seperti J sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kuartil sendiri merupakan bilangan yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Oleh karena itu, terdapat 3 nilai kuartil, antara lain kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Semakin besar nilai jangkauan kuartil suatu data, maka semakin besar pula persebaran data tersebut. Selain itu, nilai jangkauan kuartil juga dapat membantu memperkirakan banyak data tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari jangkauan antar kuartil. Di situ terdapat bilangan terurut, yaitu 10, 13, 15, 18, 20. Di situ dipertanyakan 3 pertanyaan, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Kita akan membahas yang jangkauan antar kuartil saja. Jadi, di situ ditemukan yaitu 13 sebagai Q1 dan 20 sebagai Q3. Kita tinggal memasukkan ke rumus yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 20 dikurangi 13, yaitu 7. Simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil QD. Simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan. Simpangan kuartil sama dengan QD sama dengan 1/2H. Jadi sama dengan 1/2 Q3 min Q1. Di bawah ini adalah contoh
soal simpangan kuartil, yaitu cari jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Di sini ada angka 10, 13, 15, 18, 20, 20. N genap. N di sini adalah jumlah angka dalam data, yaitu genap. R sama dengan X max dan min X min sama dengan 20 min 10. Hasilnya sama dengan 10. Jangkauan antar kuartil H sama dengan Q3 min Q1 sama dengan Q3 nya adalah 20 dan Q1 nya adalah 13, yaitu sama dengan 7. Simpangan kuartil QD sama dengan setengah H. H di sini adalah 7, berarti 1,1 per 2 kali 7 sama dengan hasilnya adalah 3/5.